Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Bapak-bapak haji, Bapak-bapak amil, serta Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul setelah kita bersama-sama membacakan khataman kewajiban secara berjamaah. Setelah istirahat kita kenaikan tingkat yaitu bayat atau talqin. Sekarang kita sedikit mengkaji dalam kitab Al-Hikam materi kalam hikmah yang ke-19. Nah, jadi ke-19. Sebelum kita masuk pada materi, kita bersama-sama membaca Al-Fatihah, berhadiah kepada pengarangnya, yaitu Syekh atau Imam Ibnu Athaillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jadi kalau dapat kita artikan kalam hikmah yang ke-19, kata Ibnu Athaillah, janganlah mengharap kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Jika seandainya Allah menghendaki dirimu dalam keadaan yang lain, maka pasti Allah memberikannya dengan tanpa merubah keadaanmu. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam kalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan gambaran, memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa kita harus penuh adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembelajaran ini adalah makom ridho, Bapak Ibu. Makom ridho, rela terhadap keputusan Allah. Rela terhadap keputusan Allah. Jadi kata Ibnu Athaillah, janganlah kita mengharap untuk Allah itu mengeluarkan kita dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau seandainya Allah akan mengeluarkan kita, itu biasanya pada keadaan yang tetap pun bisa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah,
Jadi Allah semua menentukan tentang rezeki kita, pekerjaan kita, jabatan kita, itu semua Allah yang menentukan. Sehat dan sakit kita, itu Allah yang menentukan. Miskin dan kaya, itu Allah yang menentukan. Jadi semua dalam kehidupan kita kesehari-harian, ini semua sudah diatur, dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar adab kita itu baik dalam pandangan Allah, maka kita tidak segera untuk dipindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain. Walaupun kita menganggap posisi kita ini kurang menguntungkan. Jadi, dapat kita misalkan, kita bekerja, jadi kita bekerja di suatu perusahaan. Sedangkan di perusahaan tersebut, ibadah kita itu tidak terkurangi. Kenyamanan hati tidak terkurangi. Walaupun gajinya agak kecil. Misalnya dalam sebulan hanya 2 juta. Atau 1.500.000. Sedangkan yang lain 6 juta atau 7 juta. Tapi pada saat kita bekerja di perusahaan itu, kalau mau sholat subuh, zuhur, asar itu diberikan kebebasan. Diberikan kebebasan, kemudian kita menerima gaji nyaman, walaupun agak sedikit kurang untuk keluarga, tapi pada saat itu ibadah tidak terhalang. Kemudian silaturahmi dengan orang banyak tidak terhalang. Maka jangan kita untuk minta dipindahkan oleh Allah. Kalau Allah belum memindahkan. Karena boleh jadi kita ingin minta dipindahkan itu karena dari hawa nafsu kita. Oh, yang lain itu kan dapat 6 atau 7 juta. Lalu kita pindah. Yang tadi belum dipindahkan oleh Allah, lalu kita minta dipindah, lalu dipindahkan oleh Allah dengan seizin Allah, maka kita pindah, gaji kita itu 7 jutaan. Maka hitungan matematika barangkali menguntungkan, serba mencukupi. Lalu ternyata kita kerja yang gaji 6 juta atau 7 jutaan itu, ternyata ibadah bisa terhambat. Kata bos, kita tidak istirahat di waktu sholat asar. Nah, kalau kita mencuri-curi sholat, ketahuan, maka nanti kita dipecat dan sebagainya. Kemudian kita baru istirahat, udah masuk waktu maghrib. Nah, kalau selama-lamanya kita jamak dan qadha, itu rasanya tidak mungkin. Kemudian di situ tidak ada ketenangan hati, keluarga tidak ada tenang, tidak tahulah, pokoknya tidak ada ketenangan. Maka hal yang semacam itu kita termasuk orang yang tidak ma'rifat namanya, tidak tahu tentang Allah. Itulah yang kalau di dalam Latifah ke-7 itu sifat jahil dan lalai. Nah, kita itu termasuk jahil tentang ketuhanan. Nah, misalnya sebaliknya, kita baru dibolehkan pindah, minta dipindahkan oleh Allah apabila ketika itu masalah agama, masalah ibadah, masalah ketenangan hidup itu sudah tidak tenang lagi, maka tidak bisa terkontrol lagi ibadah kita, maka baru bolehlah kita meminta pindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang seperti yang tadi itu, yang 7 juta itu. Misalnya kita kan bekerja pertama kali 7 jutaan. Kemudian ternyata tidak dapat ketenangan.
Sholat zuhur, asar pun kadang-kadang harus sembunyi-sembunyi, harus secepat-cepatnya. Kemudian hari raya tidak ada liburnya. Dengan keluarga jarang kita bertemu dan sebagainya. Nah, sehingga hal yang demikian akan memberikan dampak pada agama kita, ibadah kita, maka disitulah baru boleh kita minta dipindahkan kepada Allah. Minta pindahkan. Apabila kita pindah, maka itulah yang disebut dengan makrifat kepada Allah. Maka kita cari pekerjaan yang nanti tidak mempengaruhi ibadah dan ketenangan kita. Tapi kalau sudah tenang, jangan untuk minta dipindahkan. Kan banyak itu Pak, kerja walaupun sedikit, tenang, nyaman. Misalnya jadi petani kan, walaupun tidak besar panennya, kemudian kita tapi nyaman, undangan 3 hari, 7 hari kematian bisa, kemudian undangan yang hari Minggu, pernikahan, kita membaca sholawat dan sebagainya, berzanji dan sebagainya, bisa dan sebagainya, walaupun gaji kecil, tapi cukup mencukupi, maka kita tidak perlu untuk dipindahkan. Karena situ sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Jangan sampai jadi Sa'labah yang pernah kita ceritakan di YouTube ini. Sa'labah kan ditetapkan oleh Allah menjadi orang miskin sementara waktu. Tapi ketika dia jadi miskin, ibadah tidak kurang. Sholat berjamaah dengan Rasul tak pernah ketinggalan. Tapi jarang berzikir. Karena pada saat itu dia si Sa'labah itu harus gantian kain tersebut dengan istrinya. Lalu dia minta doa, minta dipindahkan dari posisi miskin untuk dipindahkan ke posisi kaya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mampu menjadi orang kaya, akhirnya dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh para sahabat, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mati dalam keadaan tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita pindah, maka harus berhati-hati. Misalnya kita sebagai suami istri. Sebagai suami istri, kehidupan kita tenang bersama istri dan sebagainya, maka tidak boleh kita untuk dipindahkan. Tidak boleh. Dengan anak sudah tentram, anak termasuk patuh, penurut dan sebagainya. Istri demikian juga, saling pengertian, cinta mencintai antara satu dengan yang lain, maka kita tidak boleh dipindahkan untuk yang kepada yang lain. Tetapi ada tetapinya Pak. Kalau itu sudah tidak memungkinkan lagi bagi kita, istri sudah tidak mengikuti apa kata suami, sudah tidak peduli dengan suami, sudah agak jauh dengan suami, demikian juga anak dan sebagainya mengikut ibunya, maka kita dibolehkan untuk minta dipindahkan. Artinya kita minta diceraikan. Itu boleh. Itu yang disebut dengan ma'rifat. Kalau kita pertahankan, maka keagamaan kita itu akan tidak baik. Ibadah menjadi tidak tenang dengan mereka. Hidup menjadi tidak betah atau kerasan kepada mereka, maka kita dibolehkan minta dipindahkan oleh Allah.
Kalau dalam Islam itu agak tegas, Pak. Kalau masalah yang demikian, agak tegas dalam Islam. Daripada dipertahankan, makan hati semua. Kan banyak orang sampai berkata, untung saya masih bertahan kepada anak. Kalau dengan istri sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sebagainya. Nah, kapan kita bisa bertahan? Tapi kalau mau bertahan, sanggup itu lebih bagus. Tapi kalau makan hati, tidak sanggup maksudnya, maka kita boleh untuk dipindahkan. Boleh diminta dipindahkan, ganti. Nah, di zaman Rasulullah itu sering seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah setelah dia berganti, maka posisinya menjadi yang baik dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi menurut Ibnu Athaillah tersebut, maka kita tidak boleh minta ganti posisi kalau tidak merusakkan dari agama kita. Misalnya kita orang yang miskin atau orang yang sakit. Nah, orang yang sakit. Kalau kita sanggup menerima sakit, itu lebih baik tidak untuk dipindahkan menjadi sehat. Kan banyak orang seperti sahabat Rasulullah yaitu Abu Darda. Abu Darda sangat senang sakit. Kalau dia sakit bersyukur kepada Allah. Dia lebih senang sakit. Lalu kata temannya, kenapa Abu Darda kamu senang sakit? Kenapa tidak katanya? Ketika aku sakit sehari, dosaku digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari digugurkan untuk 1 tahun. 2 hari, 2 tahun digugurkan dosaku. Kalau sanggup, tidak untuk dipindahkan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak sanggup, harus minta dipindahkan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, karena aku tidak mampu untuk menahannya. Nah, itu bisa Pak. Insyaallah dengan jalan berobat, kemudian mungkin Allah nanti memindahkan kita ke kesehatan, kepada sehat. Seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu tidak minta dipindahkan posisinya Pak. Ketika dia kaya, lalu miskin, dia tidak dipindahkan, tidak mau dipindahkan untuk menjadi kaya. Ketika dia sakit, dia tidak mau dipindahkan kepada sehat. Tetapi ketika ulat-ulat yang ada di tubuh Nabi Ayub alaihissalam sudah merembet mendekati hati, maka disitulah baru ada kekhawatiran Nabi Ayub alaihissalam. Katanya, ya Allah, aku sebenarnya malu untuk meminta kesembuhan kepadamu, tetapi hati ini sudah merembet kepada ulat tersebut sudah merembet kepada hatiku. Aku takut kalau dia memakan hatiku, aku lupa kepadamu ya Allah. Dia tidak minta kesembuhan, cuma hanya munajat seperti itu. Jadi Allah Maha tahu. Oh, berarti dia minta disembuhkan. Maka didatangkanlah malaikat membawa sejenis buah-buahan dari surga. Disuruh makan oleh malaikat kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian setelah dimakan, kemudian Nabi Ayub disuruh menginjakkan kaki, menghentakkan kaki ke tanah. Kemudian oleh malaikat tadi, kemudian langsung tanah tersebut terpancar air. Disitulah Nabi Ayub mandi di air yang terpancar itu tadi. Kemudian ulat-ulat tersebut berkeluaran. Dan akhirnya seketika dia sembuh dari penyakit. Nah, itulah yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nabi demikian juga. Ketika dicaci, dimaki,
dia tidak mendoakan orang mencaci maki itu menjadi orang yang celaka dan sebagainya. Dia tidak mau pindah dari hinaan dan celaan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Kita baru dikatakan A, baru dikatakan goblok, oh sudah jompah. Kita sudah mau keluar menyompah orang lain, baru dikatakan goblok, ini itu dan sebagainya. Tapi para nabi itu godaannya luar biasa, tapi dia tidak berpindah. Nah, bagaimana kalau Allah memindahkan kita? Biasanya kalau Allah memindahkan, terkadang dalam posisi yang sama. Dalam posisi yang sama. Misal Pak ya, mula-mula kita sakit, kemudian kita sakit, lalu kita sedikit mengeluh, tidak mampu menahan rasa sakit. Lalu kita minta pindahkan kepada sehat. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Tapi Allah tidak menyembuhkan. Dia mengubah kepada posisi kita menjadi tahan terhadap penyakit. Sabar terhadap penyakit. Maka itu sebenarnya sudah dipindahkan oleh Allah. Dari yang tidak tahan, tidak mampu menjadi mampu. Lalu kita terasa, kok mampu saya menahan penyakit ya? Kok mampu? Walaupun tidak sembuh, maka itu sudah dipindahkan oleh Allah yang posisi yang sama. Tapi kalau posisi, ya Allah sembuhkan, lalu disembuhkan oleh Allah, berarti dari keadaan lain menuju kepada keadaan yang lain. Kadang-kadang keadaan yang sama, seperti itu tadi. Misalnya tidak tahan dengan kemiskinan. Ya Allah, berilah kami kecukupan. Tapi ternyata tidak Allah beri kecukupan. Tapi Allah tanamkan kemampuan untuk bersabar, yaitu qanaah. Kemampuan untuk bersabar, ternyata kita mampu untuk bersabar. Walaupun sedikit, seperti halnya Sa'labah pada awalnya. Mampu. Maka itu sebenarnya sudah Allah pindahkan pada posisi lain, tapi menuju pada posisi yang sama. Nah, inilah bapak-bapak sekalian, bahwa Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, maka janganlah kita minta dipindahkan, kecuali dalam hal yang sangat mendesak, karena minta dipindahkan itu adalah merupakan adab yang kurang baik kepada Allah. Berarti kalau adab yang tidak baik kepada Allah, kita itu tidak rela terhadap keputusan Allah, kecuali dibolehkan apabila kita memang tidak mampu untuk menghadapinya, kemudian merusakkan agama kita, membuat kita lalai dalam beragama dan beribadah, membuat kita tidak bisa lagi untuk bersilaturahmi antara satu dengan yang lain, barulah dibolehkan kita berpindah dari posisi satu kepada posisi yang lain. Itulah yang disebut dengan orang yang bermakrifat kepada Allah, tahu betul dengan apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam posisi yang tetap beradab kepada Allah, menerima terhadap keputusan Allah apapun yang Allah putuskan. Dan mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah di dunia sampai di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.